Saya punya tradisi tersendiri yang saya mulai lakukan sejak pertama kali mendaki hingga saat ini. Saya menyebutnya momen evaluasi. Biasanya, setelah summit, saya akan memisahkan diri, menyendiri, dan duduk di tempat dengan pemandangan terbuka yang cukup untuk menatap langit luas dan hamparan belantara. Dari sana, monolog dengan diri sendiri bermula. Saya mempertanyakan diri saya, menyampaikan kerinduan saya pada almarhum bapak saya, melihat kembali kehidupan yang telah saya lalui, dan mimpi-mimpi saya. Tidak semuanya adalah hal-hal yang pahit, menyedihkan yang membuat saya meneteskan air mata, tapi juga momen bahagia dan rasa syukur. Hasilnya, saya akan membuat perjanjian dengan diri saya sendiri untuk banyak hal yang harus saya mulai benahi dan kerjakan. Saya mengucapkan semua pada apapun yang hadir di sana dan membiarkan semesta mendengarnya. Sungguh saya sangat ingin semesta mendengarnya. Sari. Kopi kayak Iya. Karena Sedikit, buat dulu. sedikit di mana? sekali. Sini. Dia buat bayi. Di sini Dia Kak. buat Iya. pre-order. Sedikit sekali. Pre-order. Ya. Dan bisa pilih warna. Ya, Enak nggak makanannya, guys? Wih, Yes. mantap. Mantap. Mantap ya. Makanan sederhana aja kayak ini. menunya bakso apa? Aci. Bakso. Oh, bakso Arab. Bakso Arab dong. Wow. Bakso Arab. Somalia, Wi. Setelah makan malam, kami istirahat karena rencana jam 3:30 pagi kami akan summit supaya bisa mendapatkan sunrise. Tapi, hujan turun sejak dini hari hingga pagi. Dan akhirnya kami baru bisa bersiap untuk summit pada jam 9 pagi. Halo, selamat pagi guys. Jadi sekarang kita sudah ada di pos 8. Setelah kita rencana tadi pagi jalan 3:30, tapi karena hujan tidak berhenti sampai jam 8 pagi tadi. Akhirnya kita baru bisa jalan untuk summit hari ini. Pos 8 berada di ketinggian 2230 sampai puncak 2730. Artinya masih ada sekitar 500 meter lagi. Ini panjang trek masih ada sekitar 1,4 km. Artinya cukup menanjak untuk sampai ke atas. Suhu karena sudah hujan jadi cukup dingin. Saya pribadi merasa ini sangat-sangat dingin, makanya saya memakai jaket cukup tebal. Walaupun mungkin nanti di atas akan terbuka hutannya dan matahari mungkin akan dulu. Itu teman-teman saya lagi take konten juga. Ya, dan mungkin nanti di atas mudah-mudahan kita dapat cerah. Wah, dari sini saya sudah kelihatan nanjaknya itu sih, karena gokil. Mudah-mudahan kita dapat cerah biar nggak sia-sialah perjuangan kita untuk sampai ke puncak hari ini. Oke guys. Ayo kita ke sayur deh. Tinggal lah minum. Suara naga. Begitu gak bernapas waktu di berbabu tuh itu orang-orang. Bisa main sama kalang langsung tahu. Bilang begitu kan saya bernapas. Mau begini guys. Makanan. Nah, dari mana? Dari Makassar. Weh, Makassar. Aduh. Hingga sayurnya mendaki terus. Ya, kelihatan sih. Semoga dapat cerah. Karena kalau tidak kita minta uang kembali. Ambil. Kalau Itu. Kau bicara kena? awal. Nggak minta uang kembali nah. Perjalanan menuju pos 9. Di sini kita dapat punggungan tebing yang tunggu dulu, biarkan dulu saya bernafas. Tapi lihat guys, wah, itu awan. Di sana ada Malino. Itu mungkin di bawah Lembalohe kali ya. Masya Allah. Masya Allah.
Ini awan lagi tumbuh guys. Dari bawah dan naik ke atas jadi awan. Ini pertama kaliku sih lihat awan, proses pembuatan awan. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Karena trekking sudah cukup panjang, jadi badan juga sudah mulai panas walaupun sebenarnya suhu masih sangat dingin. Jadi saya lepas jaket, tapi tidak menutup kemungkinan di atas akan lebih dingin lagi. Makanya saya tetap bawa jaket ini. Terus lucu tau guys di sini pohon-pohon akar kayak gini, pohon-pohon mati kayak gini. Lihat tuh proses awan tumbuh. Nanti saya terperosok. Oke, kita lanjut dulu. Untuk menuju pos 9, untuk menuju puncak ada 1,4 km. Kemungkinan bisa ada 1 km lagi. Oke. Tapi alhamdulillah ya tuh di sini jalurnya gimana ya? Tidak separah kemarin. Memang nanjak tapi landainya juga ada. Terus karena di punggungan yang terbuka seperti ini, kita jadi bisa lihat lebih banyak pemandangan aja. Tuh. Oke guys, saya mau lanjut dulu. Ini by the way kita harus lewatin. Wah, ini kalau bokeh itu tuh mampus sih. Ini namanya tanjakan dengkul ketemu dagu ini guys. Bismillah. Agak licin karena habis hujan semalam. Mantong yang ada air. Oh, berdua dulu. Jadi sudah sampai di pos 9. Ini ada teman-teman dari base camp 8 Jabor Naik. Ini ada teman-teman seumuran juga. Semua ini. Betul. Beda Tunggu kita sampai di paling nih beda. Ya beda 1 tahun lah dengan teman-teman semua sini. Aku lagi sama ini. Kita nanti sampai di puncak bersama teman-teman di pos 9 ini guys ya. Tetap semangat guys. Nah, Semangat. Hah? walaupun berkabut ya. Pulang Miki. Itu tanjakannya. Jalur dari pos 9 menuju puncak sangat terbuka, sehingga angin kencang jadi tantangan tersendiri. Jadi tanjakannya itu berbatu dan ini full nanjak sampai di atas. Sudah sangat dekat tapi tuh di bawah. Kalau ada cukur meo kita ada. Ada juga tarom. Biar juga tua gitu. Karena 2 istri kau ya. 4. Pertanyaannya masih ada. Jadi tolong doakan teman-teman ini, mau doakan kita untuk cepat beristri guys. Amin. Karena dia sudah antar anaknya. Semoga kita semua di sini nanti antar anaknya ke istri. Amin. Amin. Walaupun harga panai sekarang ya begitu. Kita tunggu Pak Gibran turun guys ya. Kenapa lagi? Pak ini sebenarnya Ketika berhasil mencapai puncak, rasa bahagia dan haru selalu muncul. Mendaki bagi saya bukan hanya soal puncak, tapi bahwa ini adalah tantangan yang harus saya selesaikan atas apa yang sudah saya mulai, dan bahwa mendaki telah membawa diri saya sejauh ini dari diri saya sebelumnya adalah sebuah titik penting bagi saya yang selalu ingin berbenah dan berubah. Setelah merasa cukup lama berada di puncak, saya turun untuk mengambil momen evaluasi seperti yang saya ceritakan di awal, termasuk juga karena terlalu banyak orang di puncak, sehingga saya memilih untuk mencari area luas di bawah. Kemudian lembah
Sekarang kita sudah selesai makan siang tadi, sudah sempat Setelah summit dan turun ke camp area, mati momen. kami makan siang, Sudah makan, bersiap-siap packing. untuk turun, Sekarang dan kembali ke peradaban, membawa cerita baru dan momen yang tak lekang oleh waktu.